Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Warsiatun SPD. Di sini Ibu mengampu materi mapel PKN dengan materi yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih materi kebangsaan dan bernegara itu. Yang pertama adalah di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negara kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanah untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan bangsa ini, akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, antara lain tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesadaran Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal ini yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat. Agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik, karena dengan terbentuknya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Karena masyarakat kita sendiri harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat dan berdasarkan atas cinta tanah air, cinta tanah air negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada Tuhan, tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan
budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pancasila, ya, ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatis saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan semangat, ancaman, tantangan, dan hambatan. Sebagai warga negara, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk menjaga dan berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan seagames SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Selain itu, kita harus memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dalam menjaga profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskampling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia sering sekali mengalami bencana. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengekspor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan pada yang menjadi faktor-faktor pendukung berkesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran bernegara satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harus menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toler. Nasionalisme dalam arti sempit. Ini kita akan menjelaskan tentang nasionalisme, ya, adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit,
yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap yang mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Menurut Hans Kohn dalam bukunya National Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Suatu paham yang berpendapat pada kesetiaan individu tertinggi hingga diseriahkan pada negara. Perasaan yang mendalam dalam ikatan tersebut, tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan perasaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk bersemangat nasionalisme adalah yang pertama, sukuisme. Sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua adalah chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga adalah ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Selanjutnya yang keempat adalah provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyak pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak-din, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain sebagainya. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah yang pertama adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di antara kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa membahara, tidak kenal menyerah tanpa putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari yang kita harus kembangkan adalah satu, dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Itu dalam kehidupan sekolah. Selanjutnya dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, memakai peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Itu saja yang mungkin Ibu bisa sampaikan materi berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahaminya.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugas selanjutnya adalah siswa menulis atau mencatat tentang masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini itu apa dan bagaimana solusinya. Tugas ditulis di kertas berukuran A4. Terima kasih.